Allah tidak senang dengan orang sombong, teman-teman sekalian. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Kalau pernah hadir waktu kita bahas masalah Zubair bin Awwam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara untuk meredam poin-poin seperti ini untuk sombong di kata-kata misalnya, bicaralah sesuatu yang dibutuhkan, teman-teman. Kalau dibutuhkan ada manfaatnya, bicara. Kalau enggak usah. Dengarin aja. Ya. Iyas, salah satu ulama tabi'in, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas. Dia bilang, saya kalau berbicara, rata-rata argumen saya selalu bisa membuat orang lain yakin. Kecuali pada saat saya menghadapi seorang badui. Ada satu orang badui datang dalam majelisnya, dia lagi duduk. Semua orang bertanya, ya syekh ini, syekh tanya gini. Kecuali orang ini, duduk tenang, gak ngomong apa-apa. Sampai selesai pengajian, kata Iyas, kamu hai fulan, balik orang itu. Iya. Kenapa dari tadi kamu diam, kamu gak ngomong? Dia bilang, Allah telah memberikan kepada saya 2 kuping dan 1 mulut, agar saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Saya kalau mendengar, saya selamat. Saya tinggal sortir mana yang saya mau atau tidak. Tapi kapan saya ngomong, susah menarik kata-kata itu. Maka akan ada pertanggungjawabannya. Kata Iyas, seperti kata-kata ini menampar wajah saya. Bagaimana orang yang cerdas dan dekat dengan Allah SWT tahu menempatkan diri. Bukan tidak boleh ngomong, teman-teman sekalian, bukan tidak boleh bercanda, tapi hal yang bermanfaat. Tidak boleh kita membuat orang tertawa dengan berita dusta misalnya, atau kita berbangga-bangga dengan hal-hal, apalagi berbangga dengan hal yang bukan hubungannya dengan dia gitu. Tetangga saya itu baru beli mobil loh. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ada yang lebih parah kadang-kadang, rusak sudah hatinya. Tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Baru masuk ada bawa AC, AC itu. Masuk ke rumahnya, bu itu baru beli AC loh. Kenapa orang beli AC? Apa urusannya? Kita juga beli nih, gak mau kalah. Beli juga AC, tantang-tantangan untuk apa nih? Apa yang didapat gitu? AC masih bagus di rumah, sudahlah, gitu kan? Mati nggak dibawa AC ke liang lahat gitu. Tapi contoh saja, banyaknya orang seperti itu, teman-teman. Dalam Islam sangat dilarang sifat sombong. Maka berusahalah untuk mendatangkan temannya, partnernya, lawannya, rivalnya, yaitu merendah. Dan saya sudah jelaskan tadi yang dimaksud adalah tawadhu dan bukan menghinakan diri. Kita bacakan dalilnya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Al-Mu'min ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Pada saat Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, sudah jelas depan mata Fir'aun, dia salah. Tetap ngotot, tanda kesombongan memang. Maka Musa alaihissalam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata para ulama tafsir, maksudnya Musa alaihissalam adalah semua orang yang sombong hatinya akan kosong dari hari kiamat, tidak berpikir lagi hari kiamat. Dia dipegang oleh syaitan sehingga dia terus condong dengan urusan dunia saya dan lupa masalah akhirat. Allah tidak senang dengan orang sombong, teman-teman sekalian. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Kalau pernah hadir waktu kita bahas masalah Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi. Mereka tuh sampai punya banyak budak-budak. Kalau dia beli baju, dibeliin sama baju untuk budak-budaknya, enggak ada perbedaan. Maka kalau dia jalan sulit dibedakan yang mana Zubair, yang mana Talha, yang mana budak-budak mereka. Saking merendahnya. Bukan berarti kita harus pakai baju seragam selamanya. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana dia coba merendahkan diri. Kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 56 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ini diberikan contoh dari ayat ini seperti orang dalam majelis ilmu
Dia sengaja mau tunjukkan kalau dia hebat. Maka dia selalu bertanya, dia selalu menonjol. Bukan tidak boleh bertanya, bertanya hal yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan hanya untuk menunjukkan kalau anda hebat, tidak ada gunanya sama sekali. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dia tidak akan pernah dapatkan kebesaran yang dia inginkan. Yang ada, orang cemooh. Ini orang lagi, ini orang lagi gitu kan. Seringkali dibahasakan begitu mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam bertanya. Kalau dia perlukan bertanya, pasti Allah SWT akan tunggangi tanda kutip. Ya. Untuk dia, niatnya memang ikhlas, maka Allah tunggangi untuk menjadi kebutuhan bagi orang lain. Orang lain merasa, oh iya perlu nih, ditanya bagus nih. Gitu. Seperti itulah. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga. Kemudian ada juga perawi-perawi yang lain seperti Nasai dan bisa dilihat kalau punya bukunya di footnote-nya. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allah bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan segala kesombongannya dengan menggunakan kedua mantel barunya, bajunya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini tentu kalau kita baca letter-letter tidak faham maksudnya, tapi ulama hadis merincikan, mengatakan ada sebagian sahabat menukil bahwasanya ini terjadi pada Bani Israel. Dulu ada pernah orang sombong, kemudian dia jalan lalu Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meronta-ronta, gitu kan? Sampai terjadi hari kiamat baru dicabut ruhnya. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat di antara mereka yang mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW dan bisa terjadi pada siapapun yang seperti itu. Sengaja jalan dengan baju barunya menganggap remeh semuanya orang. Sengaja keluar dengan kendaraannya yang baru, lalu keluarnya niatnya bukan karena menikmati mobil baru, bukan. Untuk menunjukkan kalau dia hebat bisa membeli mobil sekian harganya. Untuk apa ini semua? Gak perlu, nikmatin boleh. Tapi menjatuhkan orang lain ini tidak boleh sama sekali. Dan ini penyebabnya bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Allahu alam bagaimana prosesnya itu. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang sombong. Orang-orang yang sombong teman-teman sekalian pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan ya, pada hari kiamat dalam kondisi sangat kecil seperti semut saja di tengah orang-orang manusia yang besar. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, dan hadis ini ya dijadikan atau disebutkan hasan oleh beliau. Kata Nabi SAW, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzurri yata'humun nas. Orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi manusia kayak tidak lihat dia di mahsyar, diinjak-injak tapi tidak mati. Itu sebagai hukuman sebelum kiamat, sebelum masuk neraka. Ini di mahsyar seperti itu hukumannya. Sebagian ulama salaf berkata dosa paling pertama yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Sebagaimana kita tahu kisah tentang iblis, surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna baginya. Ini perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Iblis beriman kepada Allah pada saat itu, tapi karena dia sombong terhadap perintah Allah, nggak mau. Jadi kalau misalnya antum lewat belum sholat, ada orang yang bilang, Pak nggak sholat ya? Oh iya, jazakallah khair, sudah diingatkan. Enggak usah bilang, saya juga tahu kok sholat. Untuk apa balas orang baik-baik, orang ingatin kok. Kenapa? Ada suami diingatin sama istrinya, Mas belum sholat ya? Oh iya, baik, terima kasih, jazakallah khair, sudah diingatkan. Kenapa sih? Memang kok kira saya nggak pernah sholat? Dan. Jadi untuk apa dibalas dengan kesombongan? Itu kurang lebih contoh-contohnya orang yang mengikuti iblis, gitu kan? Jadi kebaikan-kebaikan sebenarnya yang diingatkan ditunggangi dengan kesombongan. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, contoh tadi yang saya sebutkan itu, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Bir Wassilah, dan hadis ini disebutkan dengan sanad sahih. Ya. Kata Nabi SAW, al-kibru safahul haqqi wa gamsun nas. Riwayat lain dikatakan, al-kibru batarul haqqi
wa ghamsun nas. Ya. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Kayak tadi saya kasih contoh, diingatkan baik-baik, malah dia balas dengan emosi dan marah. Tidak usah. Teman-teman kantor ajak sholat, ya sudah, oh iya terima kasih, jazakallah khair. Tuh ada orang miskin, kamu nggak bantu ya? Oh iya, jazakallah khair, terima kasih. Gitu kan. Oh yang itu, saya sudah bantu dari kemarin, apa-apa. Balas dengan kesombongan, untuk apa? Nggak usah, gitu. Terima kasih pada orang. Surah Luqman ayat 18, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesombongan teman-teman sekalian sebagai pakaiannya Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memang satu-satunya yang berhak untuk sombong. Sifatnya Allah mutakabbir, al-mutakabbir. Itu artinya zat yang maha sombong. Wajar, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, al-azamu izari wal kibriyau ridai, faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kepada kita kalau kesombongan memang bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh makhluknya sombong karena mereka tidak berhak untuk sombong. Kemudian diangkat oleh Imam Adzabi hadis selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dan ada perawi-perawi yang lain. Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha, faqalatil janna ay rabbi, ma li yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum, wa qalatin nar ya rabbi, urithtu bil jabbarina wal mutakabbirin. Surga dan neraka nanti, sebenarnya terjemahan situ bertengkar, lebih tepatnya bukan bertengkar ya. Surga dan neraka berbicara satu sama yang lain dan menghadap kepada Allah sambil berkata, surga berkata, ya rabbi, wahai penciptaku, apa gerangan, kenapa aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah? Maksudnya banyaknya orang-orang yang merendah dirinya, itu yang justru masuk ke dalam saya. Surga bertanya pada Allah. Dan neraka berkata, ya Rabbku, kenapa aku dikhususkan untuk orang-orang angku dan sombong? Apa sebabnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab mengatakan, tentu dalam buku yang kalau ada yang pegang bukunya nggak dijelaskan panjang lebar hadisnya, karena ditulis al-hadith, maksudnya masih bersambung. Sambungannya adalah Allah berfirman kepada surga berkata, kau adalah rahmatku yang aku karuniahi, yang aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu, dan hai neraka, kau adalah siksaanku yang aku siapkan untuk menyiksa orang-orang yang justru durhaka kepadaku. Sebentar, azannya sebentar dulu. Kemudian surah Al-Qasas ayat 83 diangkat oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala memastikan surga itu hanya akan dihuni dan didapatkan oleh orang-orang yang justru tidak sombong. Kalau orang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi, maka tidak ada bagian bagi mereka di surga. Surah Al-Qasas 83 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibat. Sampai sini itu saksi bahasanya al-ayat. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Khusus surga bagi orang yang justru tidak menyombongkan diri. Surah Luqman ayat 18 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusaghir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.